Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan cinta kasih Tuhan senantiasa di hidup kami. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima dan sempurnakan doa kami ini. Hanya melalui terang Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perkenalkan, nama saya Graciela Mari Purba. Jadi di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Honoria dalam tugas homiletika berkhotbah. Jadi khotbah kita pada hari ini yang tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka tidak akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nidrot dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus terjun ke atas, tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Manapun ia pergi, maka ia membantu dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak ada lagi pada buatan tanganmu. Aku akan melenyapkan tiang-tiang berpatung-patungmu dari tubuh-tubuh berhala, dan memudahkan berhala, akan membalas dendam dengan muka dan kehormatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi judul kita pada khotbah hari ini yaitu Raja Damai dari Bethlehem dan pemulihan umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dunia berada dalam situasi penuh ancaman, ketidakpastian, dan ketakutan,
manusia cenderung mencari keamanan pada kekuatan yang terlihat, kekuasaan, senjata, sistem, atau pemimpin yang dianggap hebat. Namun, sejarah membuktikan bahwa semua kekuatan manusia pada akhirnya rapuh. Bangsa Israel pada zaman Nabi Mika hidup dalam kondisi yang demikian. Mereka terancam oleh musuh, mengalami ketidakadilan dari pemimpin-pemimpin mereka sendiri, dan kehilangan arah rohani di tengah kehancuran. Dan kekuatan itu, Tuhan menyampaikan janji yang mengejutkan. Keselamatan tidak datang dari pusat kekuatan, tetapi dari tempat yang kecil dan sederhana, Betlehem. Dari Mika 5 ayat 1-14. Saya punya pertanyaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan menyatakan keselamatan dan damai sejahtera bagi umat yang sedang terpuruk dan kehilangan harapan? Demikian saudara-saudara, menjawab pertanyaan tersebut di dalam hati saudara. Melalui Mika ayat 1-14, Tuhan menyatakan bahwa keselamatan sejati datang melalui Raja pilihannya, yang bukan hanya membebaskan umat dari musuh, tetapi juga memulihkan hati mereka. Ada 3 kebenaran besar yang dinyatakan dalam bagian firman ini. Keselamatan sejati dari Tuhan dinyatakan melalui yang pertama, Raja yang lahir dalam kerendahan, dari ayat 1 hingga ayat 3. Mika menubuatkan bahwa seorang penguasa akan datang dari Betlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan secara manusiawi. Betlehem bukan pusat politik, bukan pusat militer, dan bukan pusat keagamaan. Namun justru dari tempat yang kecil itulah Tuhan menghadirkan rajanya. Ini menunjukkan bahwa cara Tuhan seringkali berbeda dari cara manusia. Tuhan tidak bergantung pada kebesaran lahiriah, melainkan pada rencana kekalnya. Raja ini bukan raja sementara, sebab asal-usul sejak purbakala, sejak dahulu kala, menunjukkan pada rencana Allah yang kekal. Keselamatan tidak lahir dari kekuatan manusia, tetapi dari kehendak dan kuasa Allah. Dan poin yang kedua, Gembala membawa damai dan perlindungan, dari ayat 4-9. Raja yang lahir dari Betlehem bukan hanya penguasa, tetapi gembala. Ia berdiri dan mengembalakan umatnya, dan dengan kekuatan Tuhan di bawah kepemimpinannya, umat mengalami keamanan dan damai. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas, Dialah yang menjadi damai sejahtera. Damai yang dimaksud bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan keadaan hidup yang dipulihkan. Relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Tuhan juga digambarkan memberi kekuatan kepada umatnya, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap musuh.
musuh. Mereka bukan hanya diselamatkan, tetapi diteguhkan. Damai sejati hanya ditentukan ketika Tuhan sendiri menjadi gembala hidup kita. Poin yang ketiga, pemurnian umat untuk hidup setia, dari ayat 10 hingga 14. Bagian terakhir ini berbicara tentang tindakan Tuhan yang menyingkirkan kuda, kereta, kota berkubu, dan berhala. Ini bukan hukuman semata, tetapi pemurnian. Tuhan tahu bahwa selama umat masih bergantung pada kekuatan dunia dan berhala, mereka tidak akan pernah mengalami damai sejati. Karena itu Tuhan sendiri yang membersihkan hidup umatnya dari segala bentuk ketergantungan yang salah. Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya dari luar, tapi juga memurnikan mereka dari dalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya punya sedikit ilustrasi, yaitu tentang cerita seorang anak kecil. Seorang anak kecil berjalan di malam hari bersama ayahnya, melewati jalan yang gelap. Anak itu tidak takut, bukan karena ia tahu jalan, tetapi karena ia menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Selama tangan itu tidak dilepaskan, rasa aman tetap ada. Demikianlah umat Tuhan, damai dan keamanan tidak datang karena situasi berubah, tetapi karena Tuhan berjalan bersama kita dan memimpin hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, aplikasikanlah firman ini di hidup kita. Yang pertama, apakah kita masih mengandalkan kuda dan kereta modern, jabatan, uang, atau kekuatan manusia? Dan yang kedua, apakah Kristus sungguh menjadi Raja dan Gembala dalam hidup kita? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia dimurnikan Tuhan meskipun itu berarti melepaskan hal-hal yang selama ini kita andalkan? Keselamatan sejati hanya dialami oleh mereka yang mau dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan dari khotbah ini adalah dari Mika 5 ayat 1 hingga 14 menegaskan bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ia menghadirkan Raja Damai dari tempat yang sederhana dan mengembalakan umatnya dengan kasih dan memurnikan hidup mereka agar sungguh-sungguh setia. Di dalam Tuhan ada keselamatan, di bawah pimpinannya ada damai, dalam pemurniannya ada pemulihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini ada tantangan bagi hidup saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan menantang kita untuk yang pertama itu menyerahkan kembali kendali hidup sepenuhnya kepada Kristus. Yang kedua, berani melepaskan segala bentuk berhala modern. Dan yang ketiga, hidup bagi umat yang percaya penuh kepada Raja Damai. Kiranya
hidup kita sungguh mencerminkan bahwa Kristus adalah Raja dan Gembala kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami. Patahkan segala roh jahat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, tercurah dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau pulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berpegang erat kepadamu. Biarlah pikiran kami selalu bertuju kepadamu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, jika kami banyak bergumulan dengan sesuatu masalah, kami selalu mengingat Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami. Biarlah apa yang menjadi segala problema dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang selalu menolong kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami hanya melewat putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Baik.